Seperti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar atau para ulama lain yang lain. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok membagikan seperti itu? Karena gini, hadis tadi yang pertama, yang kedua, kullu bid'atin dolalah. Kalau belajar di ilmu mantik ya, belajar di ilmu mantik itu kulnya kuliah. Ai ba'dul bid'ah wa mu'dhamuha khususan al-i'tiqadiyah dolalah. Ini apa? Sebagian bid'ah, dan yang paling mu'dham atau paling kebanyakan bid'ah itu adalah dhallah. Seperti itu. Khususon al-i'tiqadiyah, lebih khususnya terkait masalah keyakinan. Dhalalatun, maka itu tersebut dikatakan dhalalah. Jadi tidak kulli, melainkan adalah kulliyah. Tetap saya katakan ada pembagian bid'ah menjadi hasanah dan bid'ah sayyi'ah, seperti hadis yang sudah saya sampaikan tadi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Secara logika, kalau tidak dibagi menjadi hasanah dan baik, hasanah dan sayyi'ah, tidak masuk akal, tidak masuk logika. Sebenarnya apa? Tidak logis ya. Sebenarnya kenapa? Karena gini, bid'ah sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau nanti dikatakan sesuatu yang bid'ah itu adalah semuanya sesat, yakni semua yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah sesat. Lah semuanya para umum manusia di dunia ini sesat semua. Karena ada sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu. Itu definisi dari bid'ah. Itu siapa yang menyampaikan bid'ah itu apa? Itu yang menyampaikan bisa dilihat di Fathul Bari. Sesuatu yang lam yusanniha Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait bid'ah. Ya contohnya Sayyidina Umar tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu. Apapun itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu dianggap dengan bid'ah. Seperti itu. Itu masalah bid'ah yang dibagi dan juga terkait bid'ah yang dimaksud kullu bid'atin dolalah, hadis tersebut dan hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dan itu bisa dilihat nanti di kitab Fathul Bari ya, bisa dilihat di Fathul Bari. Dan saya tambahkan lagi hadisnya ya, mungkin semuanya pasti tahu ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fa huwa raddun, ya pasti sudah tahu semua. Lah di situ beliau Ibnu Hajar mengatakan ya, di situ wa mafhumuhu anna man amila amalan alaihi amr syar'i fa huwa sahih. Ya. Seseorang yang melakukan amalan alaihi amr syar'i, yang masih di bawah naungan syariat, yakni apa? Tidak sampai berbeda. Lam yukhalif tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Lam yukhalif itu apa? Bukan kok pernah dilakukan oleh Rasulullah, bukan, tapi memang jelas tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi tidak jauh dari Al-Quran dan tidak jauh dari hadis. Itu yang dianggap dengan bid'ah. Dan dilanjutkan lagi, wa mafhumu man amila amalan alaihi amru syar'i fa huwa sahih. Ya, seseorang yang mengamalkan amalan yang mana masih di bawah naungan urusan syariat agama Islam fa huwa sahih, ya, jadi dikatakan benar. Seperti itu. Oke, Ustaz. Baik, terima kasih buat Ustadz Sam'ani yang telah menanggapi perkataan daripada Gus Fiodal tadi. Gimana Gus Fiodal? Apa sudah taslim ataupun ingin menanggapi ataupun jawabannya belum jelas? Boleh kepada Gus Fiodal, kami persilahkan. Ya, permasalahannya masih seputar perkataan, masih seputar kata. Ini ditimpa lagi dengan perkataan manusia lain. Oke, kita ulang lagi perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Bid'ah yang sesat itu adalah yang melawan sunnah. Itu bahasa simpelnya kan. Kalau melawan sunnah itu pasti sesat. Semua yang melawan sunnah itu berarti bukan ajaran Rasul. Kita nggak bicara itu. Kita bicara perkara baru yang mencocoki sunnah. Itu semangat dari perkataan Imam Syafi'i itu. Ada perkara baru, ada ukurannya, yaitu sunnah. Kita membawa perkara baru, harus kita ukur dengan sunnah. Ini bisa nggak? Ini sesat nggak? Kalau dia tidak ada sunnahnya, ya, yang namanya mencocoki sunnah berarti kan ada sunnahnya, ada contohnya, ada pengajarannya, ada penjelasannya, ada perbuatannya mungkin yang pernah dibuat, ada persetujuannya.
Kan itu tujuan, itu maknanya kan. Saya paham itu. Ada perkara baru yang mau diuji apakah ini sesat atau tidak. Dengan cara apa? Dengan mengujinya, dengan mencari adakah sunnahnya dalam hal itu. Teori, masih teori. Kita bawakan kepada perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai perkara baru, yaitu menjamaahkan sholat malam di bulan Ramadan. Beliau kemudian mencari sunnahnya agar perkara baru itu menjadi sunnah, sesuai dengan sunnah, apapun bahasanya itu sunnah. Beliau nggak pernah membuat perkara baru sebetulnya. Itu yang beliau buat adalah sunnah yang pernah diberhentikan. Makanya di zaman beliau itu menjadi perkara baru. Ada contoh, ada kapan di perbuatan Rasulullah di masa beliau hidup. Beliau dan sahabat berjamaah qiyamul lail di awal-awal Ramadan. Itu penerapan perkataan dari Imam As-Syafi'i itu contohnya. Cari lagi, apalagi perkataan hal-hal yang muhdas itu, yang baru itu, kalau mau dijadikan itu sebagai perkara bid'ah yang yang sunnah, yang hasanah, yang mahmudah, apapun itu istilah. Tapi kita harus punya sunnah dari Nabi yang bisa menganggap itu, menjadikan itu adalah perkara dalam Islam, bukan perkara baru. Makanya jadi belit-belit bahasanya jadinya kan. Saya rasa paham. Kalau dicari tadi diambil contoh lagi seperti tadi dibilang barang siapa yang melakukan perbuatan baik itu diikuti orang lain kan itu kan ada kasusnya. Itu kasusnya. Apa itu perbuatannya? Nabi merangsang sahabat untuk melakukan perbuatan baik. Untuk apa? Bersedekah. Di hadis itu begitu kan? Ada sedekah. Sedekah kalian kepada orang ini. Di influence, dibujuk sahabat-sahabat itu. Kemudian ada satu sahabat melakukannya, kemudian sahabat lain mengikuti sahabat itu. Ada perkaranya, ada sunnahnya. Sunnahnya sedekah, itu kan sunnah Rasulullah. Jadi nggak lari ke situ, di situ aja tuh. Dia perkara sunnah, apapun namanya. Kalau melawan sunnah sesat, kalau tidak melawan sunnah ya sunnah. Biarpun disebut bid'ah hasanah lah, mahmudah lah, itu harus sunnah karena tidak menyelisihi. Kalau dari bahasa asli kata bid'ah itu ada contohnya. Nabi contohkan sholat di awal Ramadan. Contoh sedekah, sahabat sudah melakukan sedekah sebelum itu, sudah diajarkan Nabi. Simple dan nggak usah lah dibawa ribet, dibawa lagi perkataan siapa, al-imam ini, imam itu. Ini saya rasa jujur aja, saya ini mempelajarinya. Ini di pelajaran anak-anak tingkat dasar di pesantren. Di pelajaran manhaj itu jelas sekali itu. Bagaimana mereka nanti ditanya ketika perkara itu. Ternyata nggak berat-berat. Silakan. Nah, baik. Nah, terima kasih buat Gus Piodal. Ini sekali lagi Ani tegaskan buat kedua belah pihak, tolong kalau misalnya memaparkan referensi harus ada data. Kaul siapa, kitab apa. Nah, kalau misalnya tidak ada data, katakan saja ini menurut saya. Paham? Insya Allah paham keduanya kan? Kedua belah pihak, Ustadz Sambani, Gus Piodal paham kan? Nah, berarti kalau misalnya ada data, kaul siapa, kitab apa, boleh dijelaskan. Ataupun misalnya tidak ada data, boleh katakan langsung, saya tidak mempunyai data, tapi menurut saya begini-begini. Insya Allah paham.
Baik, kepada Ustaz Sambani mau melemparkan pertanyaan ataupun ingin menanggapi, silahkan buat Ustaz Sambani. Oke Ustaz. Untuk terkait masalah tadi terkait masalah contoh Sayyidina Umar ya. Katanya pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Namun dilanjutkan oleh siapa tadi? Sayyidina Umar. Saya sebenarnya sudah tahu. Mereka itu mengartikan dari hadisnya Rasulullah, man sanna itu adalah itu orang yang meneruskan ya, atau bukan kok memulai. Menurut mereka, menurut versi mereka ya, menurut versi mereka sanna itu adalah bukan kok memulai. Kalau versi kita yang memulai. Ini bukan versi saya, tapi menurut versinya Imam Nawawi fi Syarhi Muslim ala Sahih ala Sahihi Muslim juz 2, bisa dilihat juz 6 ya. Itu terkait masalah sanna. Mungkin saya jelas ini. Mereka itu mengartikan sanna itu adalah orang yang memperbarui ajaran Islam seperti itu, bukan kok memulai. Berarti mereka itu menganggap bid'ah ya memang sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah sesat, itu dikatakan sesat. Begitu pula kita yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sesat, namun tidak semuanya. Seperti itu. Karena apa? Karena terkait Sayyidina Umar tadi, contoh Sayyidina Umar tadi, tolong dipaparkan yang mengatakan Rasulullah itu sebelumnya pernah melakukan, namun diperbarui oleh Sayyidina Umar. Karena apa? Karena Nabi Muhammad meninggalkan itu karena takut dikatakan apa? Dikatakan wajib seperti itu ya, wasyadal iftirat ya bahasanya seperti itu. Khawatir dianggap wajib ya, seperti itu. Coba dijelaskan lagi kenapa kenapa beliau mengatakan bid'ah seperti itu. Kenapa Sayyidina Umar itu kok mengatakan bid'ah kalau memang ini sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal bid'ah sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Bisa dilihat di Fathul Bari ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Bisa dilihat di Fathul Bari apa itu bid'ah ya, yaitu malam yusanniha Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi mengapa Gus Fiodal ini mengatakan bahwa bid'ah itu atau contoh Sayyidina Umar itu merupakan pernah dilakukan oleh Rasulullah namun ditinggalkan takutnya dianggap wajib. Nah ini jelas bukan bid'ah. Soalnya ada contoh. Soalnya bid'ah sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kalau memang ini dianggap adalah pernah dicontohkan oleh Rasulullah, kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan hadhihi ni'mal bid'atu hadhihi? Seperti itu. Kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi? Kalau memang perbuatan Sayyidina Umar itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa ditanggapi Gus? Nah, kepada Gus Fiodal ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan boleh, silahkan. Oke, saya tanggapin perkataan apa niat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan itu bid'ah. Semangatnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, muhdas, perkara baru. Kenapa gitu? Menjamaahkan sholat malam itu perkara baru di zaman beliau sesudah Rasulullah wafat. Maka dibilang itu bid'ah. Ini pemikiran saya. Jangan dianggap saya sebagai mustahid yang memberikan istilah baru, tidak. Ini pemikiran saya. Karena kalau ditanya niatnya, saya nggak tahu niat beliau apa. Tapi saya bisa mencontohkan, mengambil ibaratnya dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan perkara baru, Imam Asy-Syafi'i. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan perkara bid'ah. Maknanya sama. Itu hal-hal baru yang harus dicontohkan, harus ada contoh agar bisa menjadi perkara Islam. Itu semangatnya. Makanya Umar bin Khattab menyatakan itu. Karena beliau berani menyatakan itu sebagai perkara yang bid'ah, yang ada contohnya. Karena sudah dibuat. Itu contohnya.
udah ada sunnahnya. Nah itu yang bisa saya jelaskan tentang apa kira-kira niat Umar bin Khattab untuk bicara itu gitu. Saya rasa ini udah ada, saya sudah habis. Nah, perkataan saya cuma nanti balik-balik ke situ aja. Karena itu sudah terlalu kuat. Ada perkataan Rasulullah, ada perkataan Umar bin Khattab, ada perkataan Imam Asy-Syafi'i. Itu senada yang kita bisa pahami secara gamblang. Perkara nggak boleh ada yang baru dalam agama. Perkara baru yang harus ada contohnya dari agama. Cara menerapkan perkara baru yang ada contohnya itu. Nah itu aja tuh. Nah saya rasa saya punya kemampuan saya cuma segitu. Jadi kita perpanjang kali pun, kalau nanti melebar kemana-mana, saya rasa udah jadi tambah ngawur. Nah, jadi puas tidak puas, kemampuan saya cuma itu, saya cukup. Silakan saudara-saudara semua mengambil apapun itu. Insya Allah. Ini saya potong. Alhamdulillah. Ini saya potong sedikit. Ini kita kan belum diskusinya, belum menemukan konteks ataupun titik temu. Jadi kita nanti akan melanjutkan kepada sesi tanya jawab, biar diskusinya ada titik temu. Begitu kan? Ini kita kasih kesempatan sekali lagi buat Ustadz Sambani untuk menanggapi perkataan daripada Gus Fiodal sebelum kita memasuki ke dalam babak tanya jawab. Iya, Monggo, Ustaz. silakan Gus. Oke Ustadz, sebelumnya mohon maaf ya, Gus Fiodal ini belum menjawab sebenarnya ya. Kalau semuanya hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah, kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi? Kenapa beliau mengatakan bid'ah? Seperti itu juga. Tolong dijawab kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi? Kenapa beliau mengatakan ini adalah bid'ah? Padahal bid'ah sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Katanya Gus Fiodal, sebenarnya bukan tidak pernah dicontohkan Nabi. Ini sudah ada di zaman Nabi, sudah dicontohkan oleh Nabi. Namun Nabi meninggalkan karena takut khasyiatul iftirat, dianggap wajib. Tapi dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Seperti itu. Nah kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kok dianggap bid'ah? Kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan bid'ah? Padahal bid'ah sendiri adalah sesuatu yang lam yusanniha Rasulullah, tidak pernah diajarkan Rasulullah. Ini bertolak belakang, bertempuran. Seperti itu. Tolong ditanggapi kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan ni'mal bid'atu hadhihi. Ni'mal bid'atu hadhihi. Berarti daripada Ustadz Sambani menanyakan kenapa Sayyidina Umar ketika melakukan salat tarawih berjamaah itu menggunakan dengan lafaz nikmatil bid'atil hazihi. Kepada Gus Fiodal, silahkan menjawab pertanyaan daripada Ustadz Sambani. Kan saya bilang tadi, perkataan Al-Imam Umar bin Khattab dan Imam Asy-Syafi'i itu sama. Beliau membawakan perkara baru. Bid'ah itu kan maknanya kan perkara baru. Jadi Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kaidahnya, cara pola pikir dari Imam Asy-Syafi'i Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengadakan perkara baru, yaitu apa? Sholat malam berjamaah. Terus Imam Asy-Syafi'i memandang itu sebagai perkara baru yang harus ada contohnya, harus ada sunnahnya. Makanya ditarik kesimpulan sunnahnya apa? Rasulullah pernah mencontohkan sunnah itu di masa hidup beliau, di awal-awal Ramadan. Itu sunnahnya. Itu yang menjelaskan perkataan Imam Umar bin Khattab itu Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitulah cara memandangnya perkataan Imam Umar bin Khattab itu.
ada perkaranya, ada sunahnya, harus sesuai, ada menyesuaikan. Saya rasa itu nggak susah itu memahaminya. Saya rasa paham lah, udahlah, nggak usah. Kalau nggak paham juga saya angkat tangan. Itu jadinya. Silakan. Baiklah, apa ingin bertanya atau bagaimana Gus? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Karena Oke, saya kalau tidak saya ada, bertanya, berarti kami oke cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, udah berarti kita kasih kesempatan buat Ustadz Sambani. Nah, bagaimana Ustadz Sambani? Apakah puas atau sudah menjawab atau bagaimana Ustadz? Belum menjawab sama sekali, Ustadz. Soalnya gini, coba referensi Imam Syafi'i itu yang mengatakan apa harus ada contoh dari Rasulullah itu yang mana? Coba. Monggo Gus. Ini langsung tag on tag ya. Nah, jadi tidak ada moderator lagi, langsung tag on tag. Kalau misalnya udah kacau nanti baru aneh masuk. Nah, ini langsung tag on tag. Monggo kan, Gus. kan Kang Ustadz sama Sabani yang membawakan itu kan. Perkataan Imam Syafi'i bahwa yang sesat itu menyelisihi Rasul, menyelisihi ijma, apa tadi bahasanya. Kemudian yang tidak menyelisihi adalah Mahmud. Kan itu perkataan beliau sendiri kan? Saya cuma pinjam datanya. Oke. Bentar, yang saya tanyakan harus ada contoh dari Nabi. Itu yang mana? Sunnah itu apa? Itu yang dikatakan sunnah dalam perkataan Imam Syafi'i itu apa? Apakah bukan contoh? Yang dianggap menurut sampean harus ada contoh dari Nabi, baru itu bid'ahnya mahmudah. Itu yang mana? Ya perkataan Imam Syafi'i harus sesuai dengan ijma. Ijma siapa? Ijma yang salaf, ijma sahabat. Harus sesuai dengan perkataan Nabi, pengajaran Nabi. Ya itu yang namanya contoh. Bentar. Pertanyaan saya, yang harus ada contoh itu sebelah mana lafadznya? Oke, saya bacakan lafadznya ya. Qala Imamun Syafi'i ma ahdatsa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au atharan fahuwal bid'atu dhallah. Wa ma ahdatsa minal khair wa lam yukhalif syai'an min dzalik fahuwal mahmud. Sebelah mana yang mengatakan harus ada contoh? Syai'an, apa tadi? Syai'an ya, ada Alkitab, Kitaban, sunatan, ijma. Itu 3 hal kan? Atharon. Itulah contoh yang diminta. Bentar, Itu pertanyaan semua saya, contoh. Gus. Pertanyaan saya, yang mengatakan Imam Syafi'i harus ada contoh itu yang mana? Lafadznya yang mana? Coba jelaskan. Lah itu dia, Masya Allah. Agar itu mahmudah, harus cocok dengan kitab, harus cocok dengan sunnah, harus cocok dengan ijma kan? Coba sebutkan Itu namanya contoh. lafadznya yang mengatakan Imam Syafi'i harus ada contohnya yang mana? Lah saya yang bingung nih. Antum paham bahasa kitab nggak? Antum paham bahasa Arab tidak? Yang dimaksud lam yukhalif syai'an min dzalik itu apa? Coba sebelah mana lafadz Imam Syafi'i yang mengatakan harus ada contoh itu mana? Oke. Tadi saya bawa narasi perkataan arti bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru yang ada contohnya. Gitu kan? Yang mana? Coba sebutkan itu bid'ah apa itu menurut apa? Ya, itu apa contohnya? Contohnya apa? Contohnya itu dengar dulu. Apa contohnya? Pencontohannya perkataan Allah di surat Al-Baqarah ayat 117 insyaallah. Badi usamawati wal ard. Nah, itulah contohnya. Contoh perkataan saya sehingga benar bahwa bid'ah itu harus ada contoh. Bentar Gus, Kan? jangan kemana-mana Gus, jangan jauh-jauh Gus. Ini terkait Imam Syafi'i saja, makalah Imam Syafi'i saja. Ya. Yang mana? Itu contoh, itu contoh yang mengatakan perkara ya, baru yang mahmud, yaitu ada contoh dari
dari kitab, dari Alkitab. Saya gak minta contoh, Gus. Mohon maaf ya. Saya itu minta mana perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah yang mahmudah harus ada contoh. Harus menyesuaikan itu bukan harus ada contoh. Iya, sebutkan yang mana yang harus mengatakan Itu dia. ada contoh yang Harus mana? sesuai kan? Harus sesuai kan? Kalau tidak sesuai, Yang mana yang mana? sesat. Coba sebutkan lafadznya, sebutkan lafadznya. Yang pertama, perkara baru. Coba antum mulai perkara Lafadznya, baru. lafadz dari Imam Syafi'i coba sebutkan. Yang mana coba? Ntar ya, saya googling ntar ya. Perkata Imam Syafi'i. Atau antum aja yang ulang. Oke, biar gak repot. Saya bacakan. Ma ahdatsa wa khalafa kitaban. Ma ahdatsa wa khalafa. Itu maksudnya apa coba? Ma ahdatsa wa khalafa. Coba terangkan kepada kami. Sesuatu yang baru. Ma ahdatsa. Sesuatu yang baru. Paham? Perkara Wa baru. khalafa. Ya. Lah, yang maksud khalafa itu menurut sampean itu apa? Lah jelaskan. Apakah Jangan harus- ditanya masalah. Coba, ini gak logis sama sekali. Kalau Anda mengatakan bid'ah itu harus ada contoh, gak logis. Padahal bid'ah itu adalah ma'ahdasa, sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu berarti Sesuatu yang tidak ada di baru. zaman dulu. Oke. Sesuatu yang baru itu tidak ada di zaman dulu. Itu yang dimaksud bid'ah, Pak. Kalau Anda mengatakan harus ada contoh, tidak logis sama sekali menurut pandangan sampean. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu tadi terkait masalah pertama pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan harus ada contoh dari Nabi, itu gak ada pendapatnya yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, pendapat Anda yang mengatakan harus ada contoh itu tidak logis sama sekali. Padahal dari definisinya sendiri ma'ahdasa, sesuatu yang baru. Dari sesuatu yang baru Makhlafan? ya sesuatu yang tidak pernah ada di zaman dulu, Pak. Kalau baru kenapa Makhlafan itu mengatakan apa? Makhlafan itu Coba apa? sebutkan. Coba sebutkan yang mana yang mengatakan harus ada contoh. Yang kedua, pandangan sampean yang mengatakan adalah harus ada contohnya tidak logis dengan definisi bid'ah sendiri, yaitu ma'ahdasa. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu ya, pasti sampean paham, yaitu sesuatu yang tidak ada di zaman dulu, Pak. Udah. Oke. Saya balik lagi ke perkara Umar bin Khattab. Perkara barunya apa? Perkara barunya sholat malam berjamaah. Itu perkara barunya. Setuju nggak? Gimana Ustadz? Gimana Gus? Perkara baru dalam perkara Umar bin Khattab itu adalah sholat malam berjamaah. Setuju nggak? Coba sebutkan itu yang mana yang mengatakan itu ya. Coba. Biar jelas sama-sama ada datanya. Datanya kan jelas, kan gitu. Oke, berdebat dari awal lagi. Istilah bid'ah itu dari Bukan, Allah. saya tanya Iya. mana yang mengatakan Sayyidina Umar itu, coba sebutkan datanya. Referensi, Ini- kalau ini- nggak tahu data referensi ya. Gini urutannya. Tadi pertama saya bawa perkataan Allah. Datanya Ustadz. Iya, Datanya Ustadz. Iya, ini datanya. Allah sebutkan menciptakan langit dan bumi. Berapa? Di Al-Baqarah hadis ayat keberapa? 117 insya Allah. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Udah. Saya itu Kasih saya tanya. Enggak. Saya Oke, udah mulai udah ngelek nih. Pertama Oke, surat Ustaz, Al-Baqarah ayat 17. Kemudian Ya. kalamnya Al-Imam Syafi'i perkara muhdas. Itu harus ada contoh. Berarti kalau mengikuti pengertian dari Al-Baqarah 117 itu harus ada contoh. Ya. Kalau tidak dia akan jadi bid'ah. Contohnya di mana? Contohnya di kitab, di sunnah, di ijma, gitu kan? Ijma ulama salaf. Nah itu Oke. yang saya maknai sebagai harus ada contoh. Cara Oke. penerapannya gimana? Cara penerapannya ada pada zaman Umar bin Khattab. Beliau membuat perkara muhdas, perkara baru, perkara bid'ah yang beliau namakan sebagai bid'ah. Kenapa? Karena itu adalah hal yang tidak ada di zaman beliau. Yaitu apa? Tidak ada di sana. Sholat jamaah
sholat malam berjamaah. Tetapi beliau berani mengatakan itu sunnah karena berani melakukannya bid'ah itu karena apa? Karena pernah ada contoh dari Rasulullah, ada sunnahnya. Rasulullah pernah melakukan di awal-awal Ramadan. Itu Oke, dia. gini, Itu Ustaz. mana ada contohnya? Ya, gini, Ustaz. Dari Al-Quran, perkataan Ya. Imam Syafi'i, kemudian dari perbuatan Umar bin Khattab. Silakan. Ya, oke. Oke, saya tanggapi. Saya awalnya itu minta data yang terkait Sayyidina Umar ya, terkait yang mengatakan ini adalah bid'ah. Namun antum menjawab dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan harus ada contoh seperti itu. Itu jawaban gak logis sama sekali, Pak. Mohon maaf. Nah, nggak logis. Ya, Itu minta selesai. data, namun Anda jawab dengan Al-Qur'an, itu gak logis, Pak. Udah selesai. Itu kemampuan saya. Maka saya bilang dari awal, saya nanti mohon maaf jika ternyata kapasitas saya melebihi ekspektasi kalian, melebihi tidak sesuai, bukan melebihi tidak sesuai. Itulah kapasitas saya. Nah, Oke, Jadi baiklah. saya kalau Jadi, kita sedikit- mengatakan ini Ustaz, kalau sampean itu tidak bisa menyampaikan referensi, kalau tidak bisa ngapain debat Ustaz? Itu main akal-akalan saja. Saya sudah dari tadi sudah menyampaikan datanya ini. Justru sampean itu memakai data saya sendiri. Antum mana datanya kan gitu? Kalau antum nggak ada data, sepakat tidak dengan pengertian saya atau ucapan saya. Ini bukan ucapan saya sendiri, tapi dari pandangan ulama. Setuju tidak? ya apa salahnya saya mengambil data? Tuh data juga kan? Itu data yang kamu bawa itu saya pinjam. Yang Mana Anda salahnya? ambil itu tidak jelas, Pak. Tidak logis, Berarti Pak. antum bawa nggak jelas. Kan antum yang bawa. Bukan saya nggak jelas, tapi antum yang mengambil data saya yang dianggap dengan yang harus mengatakan ada contoh itu tidak logis. Saya minta penjelasan yang mana Imam Syafi'i yang mengatakan harus ada contoh, malah dijawab dengan Al-Qur'an. Yang kedua, saya tanya sesuatu yang baru, malah ditanya kenapa kok Imam bid'ah ya? Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi, jelas. Tapi kenapa kok dikatakan bid'ah? Tapi kenapa kok harus ada contoh? Kalau memang tidak ada di zaman Nabi, sesuatu yang baru berarti tidak ada di zaman dulu, Pak. Ini belum dijawab sama sekali sama antum. Mohon maaf. Coba dijawab. Jawaban saya sepertinya susah dicerna sama Ustadz Sabani. Kenapa? Coba Ya karena Begini, ya. begini. secara yang dianggap bid'ah. Udah nggak konsisten, bentar. Keduanya mohon karena udah nggak konsisten, ini saya masuk lagi. Jadi buat kedua belah pihak Indonesia nanti dulu. memaparkan ketika memaparkan definisi harus sesuai data. Harus sesuai data. Kalau misalnya tidak ada data, boleh taslim ataupun langsung bilang oh ditunda saja, boleh, tidak apa-apa. Ini biar enak diskusinya, jangan merembes kemana-mana, tetap pada definisi bid'ah menurut pemahaman masing-masing. Nanti dari sini kita ketahui mana bid'ah yang benar menurut pemahaman di antara keduanya. Nah, begitu, ini tujuan diskusinya, itu tujuan diskusi malam ini untuk mengetahui pemahaman bid'ah yang dibawakan oleh Gus Feodal sama Ustadz Sambani, mana di antara keduanya itu yang benar-benar bid'ah menurut para ulama salaf. Begitu Ustadz. Nah, jadi kalau ingin membantah pun harus dengan data. Misalnya Ustadz Sambani mengatakan bid'ah menurut Imam Syafi'i begini-begini. Nah, Gus Feodal harus membantahnya menurut imam yang lain. Adapun menurut Syekh Albani, adapun Syekh apa yang lain, Ibnu Katsir, silahkan. Yang penting ada data, Ustaz. Ini supaya adil. Kalau tidak bisa, bilang saya tidak ada data, saya cukup di sini, insya Allah saya datang lagi minggu depan atau enggak taslim. Gitu. Monggo. Oke, tugasnya sampean Ustadz Feodal ya. Mohon maaf ini kalau dipanggil Gus, mohon maaf ya. Karena sepemahaman saya Gus itu ya alim kan gitu. Bukan kok akil ya. Gini Ustadz, coba ini dicari nanti. Kalau memang dikatakan bid'ah, ya
kalau memang itu bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kenapa Sayyidina Umar itu mengatakan ini adalah bid'ah? Itu yang pertama dicari ya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang Anda katakan yang dibuat data-data itu yang mana? Yang dikatakan harus ada contoh. Padahal perkataannya dalam yukholif syai'an. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaannya adalah kalau memang bid'ah adalah harus ada contoh dari Nabi, kenapa Imam Syafi'i mengatakan ma'ahdatsah, sesuatu yang baru? Kalau secara logika ya, sesuatu yang baru itu ya berarti tidak ada di zaman dulu. Itu yang baru. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab pakai data dan pakai logika. Dan saya tambah lagi ya, di kitab Adabul Aqli Minal Ihya ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, bab kitab Adabul Aql. Imam Ghazali berkata, laisa kullu ma ba'da rasul manhiyan anhu. Tidak semua ya setelah zaman Nabi, setelah wafatnya Nabi itu semuanya perbuatan itu tidak semuanya manhiyan anhu, dilarang. Ya. Bal manhiyan anhu bal bid'atun tudadus sunnah ats-tsabitah wa tarfa'u amran min asy-syar'i ma'a baqa'i illatihi. Melainkan yang dilarang itu adalah bid'ah yang bertolak belakang dari sunnah yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Seperti itu, dan menghilangkan kewajiban atau urusan-urusan agama Islam. Ma'abaqa'i illatihi, padahal sudah ada datanya seperti itu. Balil ibtida' qad yajibu fi ba'dil ahwal idza taghayyarat al-asbab. Melainkan ya ibda, sesuatu yang baru qad yajibu, terkadang juga wajib. Ini bukan kata saya, tapi kata Imam Ghazali. Paham? Ini bukan perkataan saya, tapi Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, tidak semua setelah Nabi itu semuanya bid'ah ya, semuanya dilarang, tidak. Tidak semua contoh yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi semuanya bid'ah, tidak. Kata Nabi semuanya dilarang, tidak, kata Imam Ghazali. Justru bahkan Imam Ghazali berkata, balil ibtida'u qad yajib. Melainkan ya, bahkan sesuatu yang baru qad yajib, terkadang diwajibkan, Pak. Seperti itu. Diwajibkan ketika apa? Fi ba'dil ahwal, di sebagian tingkat-tingkat atau kondisi, situasi dan kondisi. Seperti itu. Idza taghayyarat al-asbab. Ketika sebab-sebab itu berubah atau bahasanya adalah ya memang berubah sesuai situasi dan kondisi. Itu kata Imam Ghazali, bukan perkataan saya. Kalau antum tidak setuju dengan perkataan saya, jelas antum itu tidak setuju dengan perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ghazali. Cukup mohon dipertanggungjawabkan perkataan antum ya, dan jelaskan maksud tadi semua apa yang saya sampaikan tadi dari Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, semuanya ya, tolong dijawab. Oke, monggo buat Gus Fiodal kalau ingin menanggapi ataupun menjawab pertanyaan daripada Ustadz Samani. Harus sesuai data ya, bantah boleh. Kalau memang bantah melalui akal Anda, bilang ini menurut saya. Kalau ada daripada kaul-kaul ulama, bilang ini perkataan siapa, ulama apa namanya, monggo kepada Gus Fiodal. Ya, ini terakhir saya ngomong tentang itu. Jadi ditanya, di bagian mana Imam As-Syafi'i mengatakan bid'ah itu harus ada contoh. Yaitu di bagian dia dolalah jika menyelisihi kitab, sunnah, dan ijma. Itu berarti tidak ada contoh. Tidak ada contoh di kitab, sunnah, ijma. Dia mahmudah jika ada sesuai dengan kitab, sunnah, ijma. Ada contoh di kitab, ijma, sunnah. Itu cuman kata, perkata. Kita bagaimana memahami suatu kata, suatu kalimat. Itu dibolak-balik aja. Cuma karena dianggap, oh harus begini. Bentar Ustaz, mohon maaf, saya potong. Sebelah mana yang harus mengatakan ada contoh? Coba lafadznya yang mana Ustaz? Bid'ah mahmudah itu apa ya? Bid'ah mahmudah itu bagaimana? Saya tanya. Iya. Perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan ada contoh yang mana? Saya terpaksa nanya balik. Bah, siapa Ustaz? Kenapa saya tanya? Saya itu dari tadi itu ditanya, tapi jawaban Anda untuk itu menjelaskan, untuk menjelaskan pertanyaan Anda, untuk menjawab pertanyaan Anda, saya terpaksa menjawab balik. Loh,
Gini, Apa kalau nggak bisa penjelasan Imam Syafi'i tentang bid'ah mahmudah? Apa maknanya? Toh, mana tanya balik antum? Saya tanya belum dijawab kok. Nah, kalau Sebelah nggak mana mau ya mengatakan- gimana? Iya, Nah, kita sebelah nggak- mana nggak- Imam Syafi'i? Sebelah mana bilang Imam itulah- Syafi'i yang mengatakan harus ada contoh sebelah menyesuaikan mana? sunnah, itulah harus ada contoh. Sebelah Itu mana dipahami perkataan sebagai Imam contoh. Syafi'i? Itu Sebutkan. Sebelah Itu mana dia. Imam Syafi'i mengatakan harus ada contoh? Itu dia yang mana? Coba sebutkan. Di sebelah harus menyesuaikan, harus sesuai. Yang mana, kitab, yang mana, sunnah, ijma'. Itu perkataan siapa itu? Tapi itu semangatnya perkataan Imam Syafi'i kan? Itu di kitab apa coba? Sebutkan. Lah itu yang Anda bawa tadi. Ya, saya tanya di kitab apa itu? Di kitab Perkara atau baru. terjemahan? Di kitab atau terjemahan, Pak? Semua perkara baru harus tidak Nah, menyelisih jelas. Antum pakai terjemahan ya? Isma. Enggak, saya pakai pendengaran. Jadi Oh, perkataan pakai pendengaran. saya yang ada Oke. dari perkataan Anda itu saya paham begitu. Oke, kalau pakai pendengar. Ini debatnya udah mentok. Kang Gus. Berarti mendengarkan dari saya kan? Ya. Berarti mendengarkan dari saya kan? Saya Boleh. Jadi begini bentar Ustaz. Jadi pemahaman bid'ah menurut Gus Feodal belum ada titik temu. Ini saya bukan membela, enggak ya. Ini buat Gus Feodal, tolong Anda definisikan bid'ah menurut pemahaman Anda. Oke. Nanti akan dijawab oleh menurut pemahaman begini. Nah, Ustaz Samani begini. Jadi siapa yang benar harus sesuai data. Kalau misalnya ada data, jangan sesuai pikiran, oke? Monggo. Jadi saya ulangi lagi. Bid'ah secara pengertian adalah diambil dari kalam Allah Al-Baqarah ayat 117. Insyaallah. Itu Allah menciptakan langit dan bumi dengan tanpa ada contohnya. Itulah makna bid'ah diambil. Ada juga surat yang lain bawahnya Rasulullah itu rasul yang bukan sama sekali baru. Dia juga menggunakan kata bid'ah. Berarti kata bid'ah itu mutlak ditujukan dengan harus ada contoh. Gitu ya. Oke, Ustaz. Kemudian kita Contoh dari ambil belum. Ya, ini nggak ada pertanyaan lagi. Nanti kamu kasih pandangan lagi, udah nggak ada ditanya jawab. Kemudian saya ambil semangat dari perkataan Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah sesat, ada bid'ah mahmudah yang intinya harus mempunyai kesesuaian dengan kitab, Alkitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Itu yang saya pahami dari saya baca dan saya dengar. Jika itu sesuai dengan Alkitab, Sunnah, dan Ijma', itu berarti ada contoh di Alkitab, Sunnah, Ijma'. Jadi tidak lepas dari makna surat Al-Baqarah ayat 117 itu. Oke, Kemudian, jadi menurut pandangan Jadi Gus pengertiannya, ya, kesimpulannya bid'ah itu bisa menjadi hal baru dalam Islam jika ada sunnahnya. Ya kan? Jadi begini Gus. Tolong ini definisinya harus ada datanya Gus. Nah, misalnya ulama siapa yang mengatakan hal seperti itu? Atau misalnya bilang, oh ini menurut pemikiran saya daripada perkataan ini jadi hasilnya begini. Harus begitu. Mohon maaf Ustaz, saya potong Ustaz. Itu kan tidak bertentangan dengan pemahaman Imam Syafi'i. Bentar. Saya kira ini saya diajak debat dengan memang orang-orang yang pintar ya. Ternyata kayak gini. Sudah saya buka kitab ini. Percuma ini Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Ya udah. Kalau percuma tuh nggak terpaksa juga. Jadi itu kesimpulannya Kang ya. Kalau bicara bid'ah wajib memberikan contoh. Kalau tidak ada contoh sesat. Udah simple. Berarti bid'ah menurut global perkara-perkara baru yang harus ada contoh pada masa Nabi, begitu?
Ya, Bid'ah oke. sesat harus ada. Saya tanggapi Boleh. kalau memang itu harus ada contoh, sebutkan dalilnya bid'ah yang harus ada contoh. Ya, sebutkan dalilnya bid'ah yang harus ada contoh. Kalau antum mengatakan menggunakan Imam Syafi'i ini tidak ada titik temu sebelah mana yang harus ada contoh. Itu cuma menurut terjemahan antum saja. Oke. Kalau memang ada harus ada contoh menurut atau mengambil dari perkataan Imam Syafi'i, menurut ulama siapa yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i itu harus ada contoh, sebutkan ulamanya. Kedua, kalau memang itu harus ada contoh, kalau memang ada contoh harus ada contoh, ada hadis lain yang mengatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan itu seperti apa? Seperti itu. Ya, kemudian kalau antum mengatakan belum terjawab semua sebenarnya ya, sebelum terjawab semua masalah ma'ahdasa sesuatu yang baru. Katanya tidak ada contoh, Nabi pun juga pernah melakukan bid'ah kata antum. Lah sejak kapan Nabi itu melakukan bid'ah? Berarti yang harus ada contoh itu contoh dari siapa? Kalau memang Nabi itu harus melakukan bid'ah. Lah kata bisa antum bilang tadi. Kata antum Nabi melakukan bid'ah tadi. Jangan dipotong antum. Mana ada? Oke, udah Kan cukup. ada kayak gini, coba moderator ini coba dicatat perkataannya biar jelas. Iya, tapi yang klarifikasi moderator. Udah. Ya, ini Antum nanya direkam insya Allah Oke. fix. Tenang. Ini semua perkataan daripada Gus Fiodal, ini semua diskusinya ada terekam. Oke. Ya, Udah bisa saya jawab. Tadi Belum. Ustaz Sabadi menanyakan bid'ah yang ada contoh. dalilnya Satu. mana? Satu, Dalilnya mana? bid'ah yang ada- Iya, dengarlah. Bid'ah yang ada contoh adalah satu. Sholat jamaah, sholat malam berjamaah. Dalilnya Ustadz, dalilnya. Bentar, mohon maaf. Sehingga muncul Yang mengatakan bid'ah harus ada contoh itu mana? Yang mengatakan seperti itu. Dalilnya mana? Saya nggak Jadi minta begini, contoh, Pak. Jadi begini Gus Fiodal, Ustadz Sambani mengatakan satu referensi daripada kaul ulama yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu harus ada contoh. Begitu maksudnya. Betul begitu Ustadz Sambani? Betul Ustaz, kalau tidak ada, mohon maaf saya turun. Males debat dengan orang yang bodoh. Jangan Orang bodoh itu Jangan itu kan Perkataan Allah di surah Al-Baqarah ayat 117. Allah menjadikan sesuatu itu tanpa contoh. jangan ke Al-Qur'an Pak ya. Bentar Pak, jangan ke Al-Qur'an. Jangan ke Al-Qur'an Ustaz ya. Antum tidak bisa memahami hadis, tidak bisa membaca kitab kok pakai dalil Al-Qur'an. Gak setuju saya. Coba ambil perkataan ulama dulu, baru Al-Qur'an. Ya, bacakan aja ayat Al-Qur'annya, baca Gus, tunjukkan ayatnya. Ini mohon maaf. Untuk yang lain, mohon untuk di-mute, biarkan diselesaikan moderator dengan narasumber. Biar tidak melebar kemana-mana. Pertanyaan saya, coba cantumkan pendapat ulama yang mengatakan bid'ah itu harus ada contoh Nabi. Saya bukan meminta mana perkataan Allah, ya, bedakan. Saya itu minta mana perkataan ulama yang mengatakan bid'ah itu harus ada contoh, Pak. Jangan mengatakan saya nggak minta dalil Al-Quran, bukan. Saya nggak minta perkataan Allah, bukan. Saya minta dalil para ulama yang mengatakan, para ulama ya dicatat di garis bawahi. Para ulama yang mengatakan harus ada contoh itu sebelah mana? Sebutkan kitabnya, referensinya, karya siapa, di juz berapa, kitab apa, cetakan apa. Udah. Jadi ketika Jadi begini Gus Fiodal, menurut Ustaz Sambani tidak boleh kembali kepada ayat langsung, harus ada kaul daripada salah satu ulama. Nanti boleh dibantu dengan ayat, harus ada kaul dulu, karena menurut Ustaz Sambani ayat yang dibawakan oleh Gus Fiodal tadi tidak menunjuki kepada pencontohkan bid'ah. Adapun bid'ah itu harus ada contoh. Gitu Gus Fiodal. Silakan menjelaskan. Jadi saya jadi ketawa, pengen ketawa. Ketika saya ngomong Al-Quran, kenapa
pasti semua muslim pasti tidak akan berani membacanya secara letrek gitu ya kan. Pasti dia muslim yang baik itu pasti akan mencari pemahaman ulama. Makanya kita mengenal Jangan kabur tafsir. Ustaz. Ustaz, jangan kabur kemana-mana. Saya tuh minta mana perkataan ulama. Gak kabur. Ketika saya Iya, bawa coba, Man. Al-Baqarah ayat Ulama. 117 itu, pasti di tafsirnya itu tidak akan lari dari perkataan saya. Coba sebutkan, oke. Gak apa-apa. Kalau antum gak mencontohkan perkataan ulama, gak apa-apa. Langsung pakai Al-Quran, gak apa-apa. Silahkan. Sebutkan ayat dan tafsirnya. Menurut siapa tafsirnya itu? Monggo kepada Gus Fiodal untuk menjawab. Mungkin Ayat beliau berapa? Saya udah ambil tafsir ini. lagi lihat Ustaz, lagi lihat beliau. Oh, lagi lihat, oke. Dari tadi saya minta penjelasan belum dijelaskan sebenarnya Ustadz. Boleh moderator nanti dipertanyakan ya. Yang pertama, kalau memang itu adalah sesuatu hal yang baru ya. Sesuatu yang baru kan mengatakan ma'ahda saya itu sesuatu yang baru. Kalau memang bid'ah itu harus ada contoh, kenapa para ulama atau Imam HP-nya yang Syafi'i satunya mati. Kebetulan beliaunya pakai HP yang satunya atas nama Gus Wahabi itu. Tadi Oh, berarti- ayatnya Al-Baqarah 117. Al-Baqarah ayat 117 katanya. Mohon maaf, HP saya lagi mati. Jadi silakan baca tafsir Al-Baqarah ayat 117. Tafsir itu kan udah perkataan ulama. Terjemahan itu pun Monggo udah sebagian kepada Ustaz tafsir Ahmad. kan. Jadi di situ Sebutkan, saya baca Ustaz. terjemahannya adalah Allah tafsirnya. menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Oke, sebutkan tafsirnya yang mengatakan ini menjelaskan bid'ah yang harus ada contoh. Sebutkan tafsirnya mana? Oh, bahasa bidahnya. Di surah Al-Baqarah itu ditafsirkan Tafsirnya. adalah bid'ah Mana tafsirnya, itu- Ustaz? Bid'ah itu adalah kondisi Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa ada contoh. Ini Terus sebelah mana yang bentar. mengatakan harus ada contoh, Ustaz? Bid'ah yang harus ada contoh sebelah mana? Dari Al-Quran itu yang mana? Sebelah mana, Ustaz? Dan tafsirnya coba disebutkan, tafsir siapa yang mengatakan ayat ini menunjukkan, membuktikan bahwa bid'ah harus ada contoh. Sebutkan juga itu tafsirnya. Ayat 117 Kang Lanang. Iya, sebutkan mana para ulama yang mengatakan ayat ini menunjukkan, membuktikan bahwa bid'ah harus ada contoh. Bid'ah harus ada contoh. Coba barangkali moderator Gini, Ustaz. mencarikan apa yang dijadikan hujannya oleh Gus Wahabi atau Gus Fiodal supaya nanti Ustadz Samba ini bisa lebih enak nantinya ke depannya. Coba ya, ayat berapa, surat apa, biar nanti dicarikan. Al-Baqarah ayat 117 Kang moderator. Surat Al-Baqarah maksudnya begini, ini saya perjelaskan lagi pertanyaan daripada Ustadz Sambani. Dalam surat Al-Baqarah ayat 117 tersebut, ulama yang mana yang mengatakan bahwasanya ayat itu menjadi dalil buat bid'ah harus ada contoh. Sebutkan nama ulamanya aja, nama ulamanya siapa yang mentafsirkan ayat tersebut. Monggo. Oke. Jadi ya, tadi sudah paham tadi ya. Bid'ah itu adalah perkara baru, perkara yang tidak ada contohnya. Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa ada contoh. Itu satu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan hal baru itu akan baik jika sesuai, jika tidak menyelisih sunnah. Itu dua. Ya kan? Umar bin Khattab mengatakan bid'ah, berani mengatakan itu bid'ah karena itu sesuai dengan sunnahnya, bahwasanya ada contoh dari Rasulullah sendiri ketika melaksanakan sholat malam di sepertiga malam. Makanya makna bid'ah di situ adalah sebagai
untuk pencetusan bahwa kalau kalian tetap mau bid'ah, carilah bid'ah yang ada contohnya, yang ada sunnahnya. Jadi Karena kalau begini tidak ada dalam ayat. sunnahnya itu jadi tertolak. Nah, jadi begini Gus Piodal, Mungkin yang Anda podcast bilang sudah paham, tadi, saya gak usah menyampaikan lagi. ini tolong, mungkin Gus Piodal tidak bisa menunjukkan referensi, ini saya ada referensinya. Nah, ini mohon nih dijelaskan ayat berapa tadi Gus? 117. 117. Nah, 117. Anda mengatakan dari pihak Gus Piodal mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya bid'ah itu harus ada contoh, betul? Bid'ah itu akan menjadi baik jika ada contoh. Itu maksudnya. Bukan bid'ahnya harus ada contoh. Jadi ayat ini yang mana nih? Yang ini kan? Sedangkan di ayat itu Tadi dinyatakan Usama, bahwa Allah Tadi Usama menciptakan ayatnya. tanpa ada contoh. Allah melakukan bid'ah. Karena apa? Karena menciptakan tanpa ada contoh. Sebutkan Ini nampak ayatnya kan? Ustaz. Al-Baqarah 117. Dia sebutkan ayatnya. Yang lain Baca. yang lain minta tolong untuk tidak ambil suara dulu, biar diselesaikan moderator ataupun Ustadz Sambani sama Gus Piodal, karena ini awalnya memang perjanjiannya sesuai kesepakatan diskusi seperti itu, biar nanti sama-sama enak, tidak akan lari kemana-mana seperti itu. Monggo dilanjut. Jadi buat Gus Piodal ini udah aneh bantu buka data. Ini surat Al-Baqarah yang Anda tunjukkan tadi. Badi'us samawati wal arda mawjuduhuma. Ini ayatnya Gus Piodal. Jadi dari ayat ini bagaimana yang Anda bilang tadi Gus Piodal? Di situ terjemahannya terjemahan itu kan bisa juga diarahkan sebagai sedikit pemahaman tentang ayat itu kan. Diterjemahkan Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh. Jadi Itu salah nggak terjemahannya? Jadi begini, ini saya potong, mohon maaf buat Gus Piodal. Ini saya bantu Gus Piodal. Ini jangan, itu Anda sudah kebalikan. Yang di ayat itu mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi, belum ada misal yang terdahulu. Berarti langit dan bumi ini tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya di masa lalu. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Sedangkan menurut Gus Piodal, bid'ah itu harus ada contoh biar hasanah. Kalau dibandingkan dengan ayat tersebut, maka menunjukkan bahwasanya Allah itu mengadakan bukan di atas nama hasanah. Karena kenapa? Karena bid'ah di situ tidak ada contohnya. Jadi ayat ini sudah tidak bisa dijadikan dalil, Gus. Jadi mohon diminta referensi yang lain. Biar nggak bertabrakan sama perkataan Gus tadi. Karena kalau dipakai ayat ini jadi bertabrakan, Gus. Jangan tegang-tegang sambil ngopi, karena tujuannya kan diskusi ilmiah demi kebenaran bukan pembenaran. Oke, Gus? Ya, Ustaz ya? Oke, lanjut. Saya tambah Ustaz. Bahkan ya di tafsir ayat Badi'us samawati wal ard ya. Bahkan di tafsir tersebut wa ma'nal mubdi al munshi wal muhdis ma la yusbikuhu illa isya'i mithlihi wa ihdatsihi ahadun. Ini ayat tersebut justru mendukung saya. Mendukung saya. Ini mungkin siapa namanya ini Gus Wahabi ini ya. Gak paham dalam tafsiran ayat tersebut, memakai terjemahan saja sehingga dijadikan dalil untuk mengatakan dalil bahwa bid'ah harus ada contoh. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu dalam tafsirannya. Itu cuma omongan antum aja. Coba sebutkan yang mana dalil atau tafsirannya mengatakan harus ada contoh. Ini bukti bahwa
muhdas atau sesuatu yang baru harus ada contoh terdahulu. Seperti itu. Padahal ayat tersebut mengatakan tadi ma la yusbiku ila syai'in mislihi, tidak pernah dulu tidak ada kayak gini. Itu bid'ah. Ya kan? Dulu tidak ada. Sekarang diadakan. Nah itu bid'ah, Pak. Lah emang iya. Seperti lah iya. Mana yang mengatakan harus ada contoh? Dulu Allah itu membuat bumi. Jadi sepakat ya. Coba saya tanya. Udah sepakat Dulu, ini. dulu Allah membuat bumi apa tidak? Udah sepakat ini. Kalau bid'ah itu Saya tidak ada tanya. contoh. Kondisi yang tidak ada contoh. Sepakat nggak? Bukan Apanya, Pak? bukan gitu. Bentar. Ini aneh potong. Jadi bukan sepakat atau nggak sepakat. Jadi menurut definisi daripada Ustadz Sambani, bid'ah yang dibawakan oleh beliau itu yang pertama itu tidak semua bid'ah itu dolalah. Yang pertama, Gus. Karena kenapa? Karena kullu itu ada bermakna ba'as. Bukan begitu Ustadz Sambani? Iya, Ustaz. Benar, Ustadz Sambani juga mengatakan bid'ah yang dimaksud itu bukan harus ada contoh dulu. Itu adalah perkara baru yang datang setelahnya Nabi. Berarti Ya, seperti otomatis bid'ah ini tidak ada contoh. Jadi menurut Gus Fiodal, bid'ah itu seperti apa? Apakah harus ada contoh? Harus tolong berikan referensinya. Kalau misalnya atau yang bagian lain, tolong tunjukkan. Begitu. Jangan sepakat-sepakat. Biar adil. Atau enggak taslim. Boleh kalau misalnya udah nggak ada referensi, saya taslim dulu. Insya Allah besok baru lagi. Boleh. Izin ngobrol sedikit boleh. Tenang, kasih waktu dulu. Kalau memang nantinya tetap tidak mau naik, berarti kan memang sengaja turun ataupun kabur, kan seperti itu. Kasih waktu dulu, jangan keburu ambil kesimpulan kabur. Ya apa-apa. Keputusan Saya taslim izin itu setelah tanya jawab nanti. Mas, lambune peda iku mati ae kenapa, Mas? Diprok ya. Dulu tapi dime gak mati. Monggo ngobrol dulu, enggak apa-apa. Ngobrol dulu santai sambil nunggu Gus udah datang. Enggak apa-apa, ngobrol dulu aja. Boleh. Ya Ustaz Andir tadi mau ngomong apa Ustaz, silahkan. Sebenarnya saya mau ngobrol sama Feodal ini ini Ustadz itu sebenarnya sayangnya waktu sudah cukup banyak dipersiapkan dengan membaca literasi buku-buku yang untuk disiapkan di kegiatan ini, tapi lawan bicaranya yang sama sekali dia tidak tidak melakukan persiapan dan dia tidak tahu apa yang harus dia persiapkan. Jadi dari alur bicaranya juga mohon maaf, ini sebenarnya kalau saya lihat Feodal ini naik, dia tidak mewakili Salafi. Sebenarnya Salafi sendiri akan merasa malu sebenarnya, tapi dia karena selalu hadir dalam kajian-kajian Salafi seolah-olah dia menjadi pemberani pas naik ke atas. Jadi begini, sebenarnya Salafi tidak ada yang kayak gini kalau dari segi berhujah ya. Kalau dia bernarasi yang aneh-aneh, sebenarnya satu tadi yang saya mau bicarakan kepada Feodal ini. Yang pertama, saya selaku orang yang kontra Salafi Wahabi secara pribadi ke Feodal itu ingin mendoakan tuannya yang sedang sakit, kalau tidak salah tadi ya. Semoga Allah berikan. Tapi itu tadi Feodal ya, ibunya ya. Semoga lekas sembuh. Yang kedua, Feodal itu akan saya anjurkan dia berdoa kepada Allah, karena dengan segala keterbatasannya berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tunjukkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang benar kami untuk mengikutinya, yang salah kami untuk menjauhinya. Dan ini yang harus didoakan oleh orang-orang yang ikut di Salafi Wahabi yang memang tidak memiliki
ilmu sedikit pun, dia hanya ngekor saja, lihat oh ini Ustadz ini lulusan Madinah, Ustadz ini S1 S2 S3 di sana, dia nggak tahu rancu-rancunya pemikirannya, sehingga dia harusnya berdoa itu. Kemudian nanti akan saya kejar, akan saya tanya, dibuang kata bid'ahnya, apa yang dilakukan Umar itu baik atau tidak gitu. Jadi kan dia kan fokusnya ke kata bid'ah versi dia. Jadi kalau diimbangi dengan Ustadz Sambani itu sangat tidak seimbang. Kalau saya lihat mirip-mirip Nuruddin dengan Ustadz Nuruddin dengan Guru Gembul. Tapi kalau Guru Gembul ada jauh tanah ke langit ya. Jadi kalau Ustadz Sambani mengeluarkan berbagai macam referensi dari kitab tafsir dengan nas al-Arabi, itu layu jadi syai'an li feodal, tidak memberikan manfaat. Kalau bisa ya ajak alur bicara dengan kadar